Dan kita sebenarnya biasa-biasa, kita melakukan seperti ini biasa, tidak ada target untuk mendapatkan apresiasi seperti itu. Murni kita sebenarnya bagaimana kita menjaga lingkungan kita, menjaga warga kita, supaya tidak terpapar. Tapi patut dicontoh ya Pak ya, Pondok Pesantren Nurul Jadid, karena sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Polres Probolinggo, dari pemerintah Kabupaten Probolinggo, yaitu Bupati yang memang mengapresiasi langkah, dan mungkin bisa menjadi percontohan juga bagi pondok pesantren lainnya yang berada di Kabupaten Probolinggo. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan teman-teman sekalian puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam live Instagram pada kesempatan kali ini. Salawat dan serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran seperti sekarang ini. Kali ini teman-teman sekalian saya tampilannya agak islami begitu ya, karena pada malam hari ini saya akan coba untuk bergabung bersama dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Kabupaten Probolinggo. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana kondisi terkini dari pondok pesantren pada saat pandemi COVID-19. Nah, untuk itu saya coba undang terlebih dahulu dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Selamat datang, terima kasih sudah bergabung. Dan pastinya seluruh masyarakat yang pada malam hari ini bergabung bersama kita. Kita saat ini berada di program Nutrien, Ngumpul Santri ala Pesantren. Dan pada malam hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan kondisi pondok pesantren pada saat pandemi COVID-19. Nah, untuk mengawali itu semua Pak izin, bagaimana sebenarnya kondisi pandemi COVID-19 yang ada di pondok pesantren? Baik, Mas Badi, untuk di pesantren Nurul Jadid, alhamdulillah saat ini sudah mulai menuju new normal lah. Karena kita telah mengembalikan santri dari unsur pengurus dulu. Jadi saat ini yang datang ini kurang lebih baru sekitar 600 santri, baik putra maupun putri yang berstatus sebagai pengurus. Nah, saat ini kondisi di kita sedang siap-siap menerima para santri. Jadi pengurus ini bersih-bersih, juga olahraga, menjaga kesehatan sendiri. Ya, juga melakukan istighosa dan sebagainya. Prosedur untuk para santri dari pengasuh begitu ya yang sudah kembali ke pondok pesantren, apakah dilakukan tes rapid terlebih dahulu? Ya, jadi untuk di pesantren Nurul Jadid kami putuskan berdasarkan koordinasi kami dengan para dokter yang kita miliki, samping juga masukan oleh dinas kesehatan, maka dengan segala upaya kami melakukan upaya rapid. Jadi orang yang masuk di sini kita akan lakukan rapid test, termasuk para guru yang masuk ke sini dan para santri yang akan kita datangkan beberapa minggu yang akan datang. Bagaimana dengan hasil rapid test tersebut Pak? Apakah ada yang reaktif ataukah memang semuanya tidak reaktif? Ya, kita untuk yang gelombang pertama alhamdulillah semuanya negatif. Jadi kita ini mendatangkan santri menjadi 3 tahap. Tahap pertama pengurus, tahap kedua adalah wali asuh, insya Allah tanggal 25 Juni besok ini. Dan selanjutnya tahap santri. Santri ini berarti yang status santri murni, bukan pengurus, bukan wali asuh. Nah, di tingkat santri ini juga kita bagi menjadi 4 tahapan. 4 tahapan kita bagi berdasarkan asal daerah. Nah, yang rapid ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah negatif semua. Alhamdulillah. Apakah memang nanti ketika hasilnya negatif Pak, ini langsung dilakukan karantina secara mandiri atau seperti apa? Ya, jadi kami rencanakan mereka yang masuk melalui proses protokol kesehatan yang kita lakukan, santri tidak langsung masuk ke kamarnya,
tapi kita sediakan tempat karantina. Kita sulap sekolah kita, lembaga kita, kelas-kelas itu kita sulap untuk jadi kamar sementara sebagai tempat karantina. Jadi kita sediakan untuk putri kurang lebih 40 kamar dan putra juga 42 kamar. Nah, itu kita siapkan sebelum santri masuk ke asramanya masing-masing. Baik, artinya memang persiapan sudah dilakukan begitu Pak ya dari pihak pondok pesantren sendiri untuk menyambut para santri yang nantinya ketika datang langsung dilakukan karantina secara mandiri dan dipisahkan begitu ya antar orang gitu. Jadi ruangan hanya khusus berapa orang tuh Pak pada saat nanti ketika kembali? Ya, jadi di karantina itu untuk kelompok putri rata-rata kita isi dalam proses karantina kurang lebih 700 orang. Sama dengan yang putra juga begitu, kurang lebih 700 orang. Setelah 14 hari di karantina di tempat yang saya sebutkan tadi, di lembaga sekolah, di lembaga kelas-kelas, baru 14 ini yang selesai kita pindah ke asrama di kamar. Dan kemudian kelas yang selesai ditempati karantina di tahap pertama akan diganti di gelombang yang kedua, santri yang datang selanjutnya. Terus sampai 4 kali tahapan. Itu begitu prosesnya. Pak Izin, ini kan 4 kali proses pemulangan atau 4 tahap begitu ya. Sebenarnya total dari seluruh santriwati di Pondok Pesantren Nurul Jadid itu berapa sih Pak? Ini yang menetap di sini, yang sudah kita kurangi santri yang selesai ujian. Kita di data pesantren kita hitung sekitar 7 ribuan. Pak Izin, kemarin kan sempat begitu ya bahwa pandemi COVID-19 ini saya mengapresiasi langkah dari Pondok Pesantren Nurul Jadid yang memang mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah sendiri. Nah, menurut dari Pondok Pesantren pandemi COVID-19 ini seperti apa sih Pak? Apakah memang ini sangat-sangat memprihatinkan sehingga memang Pondok Pesantren mengambil langkah yang cukup serius untuk membuat SOP secara rigid begitu agar terhindar dari penyebaran virus ini? Ya. Sebenarnya di pesantren Nurul Jadid ini persoalan kesehatan benar-benar kita jadikan perhatian sendiri sehingga kita ini juga membentuk klinik sendiri atau puskesmas sendirilah gitu loh. Jadi walaupun tidak ada COVID, kita sangat perhatian betul menjaga santri, menjaga guru ya untuk menjaga kesehatan. Kabarnya beberapa waktu lalu Pondok Pesantren Nurul Jadid ini dijadikan pondok pesantren tangguh oleh Polres Kabupaten Probolinggo, begitu ya Pak? Betul. Jadi sebenarnya kita melaksanakan protokol sesuai dengan arahan dinas kesehatan, dokter, klinik dan ada di sini. Dan kita sebenarnya biasa-biasa, kita melakukan seperti ini biasa. Tidak ada target untuk mendapatkan apresiasi seperti itu. Murni kita sebenarnya bagaimana kita menjaga lingkungan kita, menjaga warga kita supaya tidak terpapar, setidaknya tidak menjadi sebab lah untuk penularan ke orang lain. Oleh karena itu upaya-upaya yang kita lakukan ini mungkin juga dilihat oleh pemerintah dan sebagainya sehingga kemudian mereka menilai bahwa kita layak dijadikan pesantren tangguh gitu. Tapi patut dicontoh ya Pak ya Pondok Pesantren Nurul Jadid karena sudah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Polres Probolinggo, dari pemerintah Kabupaten Probolinggo yang Bupati yang memang mengapresiasi langkah dan mungkin bisa menjadi percontohan juga bagi pondok pesantren lainnya yang berada di Kabupaten Probolinggo. Iya. Baik. Terima kasih. Langkah antisipatif yang saat ini sudah dilakukan oleh pondok pesantren sendiri. Ya, jadi langkah-langkah antisipatif yang kita lakukan, kita sudah mengirim surat kepada wali murid supaya sebelum berangkat di sini sudah persiapan segala-galanya. Kita ajak dialog kepada wali murid melalui alumni bahwa upaya ini harus kita lakukan bersama-sama. Tidak semuanya harus ditanggung pesantren. Pesantren tentu mengeluarkan dana cukup lah untuk menjaga ini semua. Jadi ketika kita memutuskan untuk mengembalikan santri, tentu kita berharap juga wali murid melakukan yang sama menjaga betul. Karenanya ada protokoler yang kita buat. Jadi pertama dia harus melakukan isolasi mandiri dulu, karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Ya kan, selama 4 hari sebelum berangkat.
Yang nomor dua, ya ketika berangkat dia harus menyiapkan surat kesehatan, surat sehat dari dokter. Terus kemudian melakukan rapid kalau sebelum berangkat, kalau mungkin. Tapi kalau tidak mungkin kita lakukan rapid di pesantren. Begitu juga ketika pemberangkatan dan sebagainya. Semuanya kita atur dalam sebuah protokol. Dan insya Allah semua wali santri sudah mengetahui. Jadi alhamdulillah ini media sosial untuk membantu kita untuk sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi poin-poin berkaitan tentang protokol kesehatan untuk menjaga imun dan sebagainya itu sudah kita upayakan disampaikan kepada wali murid, misalkan harus bawa vitamin, madu dan sebagainya. Karena itu iya, kita berprinsip ketika santri dikembalikan, kita jadikan momen untuk melakukan budaya baru, ya. Kita jadikan budaya baru, kita jadikan momen untuk merubah image bahwa pesantren itu pesantren tempatnya anak kumuh misalkan, ya. Minum tidak dimasak, tidak pernah nyuci. Nah, ini kan momen hikmah yang bisa kita ambil dari COVID ini, ya kita jadikan momen untuk merubah image kita sekaligus merubah budaya-budaya kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menyelesaikan COVID ini, musibah ini dengan cara yang berbeda, ya. Dengan kalau sebelumnya mungkin kita terlalu berpikir ikhtiar terus, kita saat ini bersama-sama dua-duanya kita lakukan. Jadi ketika santri datang di sini, kita ajak berdoa. Insya Allah kalau dalam tanda petik, ya, bahwa santri yang demo kepada Allah, insya Allah doanya mustajab. Ila hadini wa Al-Fatihah. Ya. Terima kasih, Hodi. Terima kasih Pak Faizin. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dari live Instagram pada malam hari ini. Dari mana-mana nih bergabung Pak Ustadz Faizin. Jadi terima kasih banyak. Amin. Kita akan bertemu lagi dalam isu-isu menarik ke depannya. Semoga ini bisa mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menonton pada malam hari ini. Matur selangkong. Amin. Pak Faizin, terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.